Hai semua, untuk bacaan di akhir tahun 2021 yang sangat spesial ini dengan segala energi planetnya yang super wow ya, gue cuma bisa janjiin konten ya, apa sih dampak dari super energi wow di bulan Desember ini untuk setiap zodiak ya, dari yang namanya Mars masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio dan Venus konjang Pluto 2 kali dalam bulan ini ya. Perpindahan lunar nodes dari Gemini Sagittarius ke Taurus Scorpio ya. Juga aspek planet Saturn square Uranus, plus ada full moon di Gemini tanggal 18 dan tanggal 19, Venus retrograde di Capricorn, yang mana Venus di Capricorn itu sejak tanggal 5 sampai tanggal 5 November sampai tanggal 5 Maret, 4 bulan. Jadi nantikan juga bacaan itu sebagai pengganti bacaan pertengahan bulan ya. Gua ganti jadi Venus retrograde dengan spesial money and relationship ya. Apa lagi? Kayaknya udah deh. Itu aja, plus gue akan buka narasi apa sih di bulan Desember menutup tahun 2021 ya. Dan sekalian agak pamer dikit ya. Gue akan menggunakan perdana kartu gue sendiri, Lucky Tarot. Seperti biasa 12 kartu ya, untuk segala aspek kehidupan kalian di bulan Desember di penghujung tahun 2021. Dan kalau perlu diklarifikasi akan gue klarifikasi dengan Lenormand, dan akan gue tutup apa kata universe semesta untuk kalian menyambut 2022 dengan wisdom of the oracle. Oke, check it out. Hai Sajim, selamat ulang tahun. Semoga panjang umurnya. Anyway, seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join ya. Kalau nggak cocok, jangan paksain. Gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, juga rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian nggak tahu rising sign kalian, kalian cari tahu dulu jam lahir kalian. Kalian Google, tulis aja free birth chart ya. Banyak banget resources yang akan keluar. Kalian akan dapatkan berdasarkan jam lahir kalian, rising atau ascendant sign kalian ya. Apa narasi kalian di penghujung tahun 2021 menyambut 2022? Transformasi alam bawah sadar kalian, perubahan. Kalian longing gitu, kalian mengharapkan, menginginkan perubahan. Istilahnya alam bawah sadar kalian ya. Entah kalian sadarin atau enggak. Kartu pertamanya rebellion. Fanoh Zat. Foroh Panosat ini tokoh wanita Iran ya. Dia juga penulis, juga filmmaker yang bikin gebrakan-gebrakan di Iran. Dan makanya dia di sini tulisnya rebellion. Mungkin memang saatnya kalian mendobrak. Apa yang didobrak? Belief system kalian sendiri. Apa yang kalian selama ini yakini, pegang teguh, kepercayaan lama kalian sendiri ya, yang kalian yakini itu benar. Ternyata mungkin kalian menyadari juga, karena memang udah saatnya berdasarkan energi planet itu sendiri juga ya. Kalau gue tadi bilang ini pergantian fokus pergantian fokus ya. Lunar nodes, north nodes dan south nodes yang selama 1,5 tahun terakhir ini ada di Gemini. North nodes adalah kepala naga takdir ya, tujuan arah kita kemana, fokus kita kemana ya. Dan south nodes di Sagittarius, yang mana adalah ekor naga yang biasanya kita
jalani, yang kita sudah paham betul, yang kita sudah kebiasaan kita, ya, yang memang saatnya sudah kita tinggalkan. Nah, belief system, Sagittarius kita bicara tentang belief system, ya, karena planet rule-nya juga Jupiter. Anyway, rebellion. Kalian akan mulai memberontak karena kadang-kadang kita sadarin kalau keyakinan yang selama ini kita pegang itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang ditanamkan atau diajarkan layaknya dogma atau doktrin, ya, yang sudah lagi tidak satu energi selaras dengan diri kita. Jadi kita memberontak dari apapun yang kita yakini itu benar. Okay? Wolf, the lone wolf, ya. Dengan pemberontakan itu konsekuensinya apa? Kadang kita harus siap untuk berjalan sendiri, memimpin hidup kita sendiri, bukan lagi sebagai pengikut, follower, ya. Tapi kita yang menentukan peta atau jalan, ya, kita sendiri. Terakhir, Alan Chong, fate, takdir, siklus, takdir. Semua itu sudah seharusnya terjadi. North Node, South Node, takdir. Oke. Okay? Now, oh ya, alam bawah sadar tadi gue udah sebutin ya, transformasi. Energi Pluto di Capricorn buat kalian itu adalah tentang kepemilikan, ownership, dan self value, self worth kalian juga, ya. Entah itu bisa urusan keluarga atau benar-benar secara materi dan fisik, right? Nah, yang harus ada perubahan. Anyway, tada, kartu perdana Lucky Tarot, ya. Jadi gue dibantuin sama laki gue di belakang gue, di belakang kamera, yang ngedesain semuanya, ya. Lucky Tarot ini kali ini jadi kayak pusakanya gue, jimatnya gue. Kalau setiap bacaan bulanan akan gue pakai ini, ya. Dan seperti biasa di setiap bulanan, di awal bulan gue akan buka 12 kartu yang mewakili 12 zodiak, 12 rumah astrologi. Jadi kalau kalian gak ngerti apa sih 12 rumah astrologi, check it out, ya. Playlist gue yang menjelaskan 12 rumah astrologi singkat-singkat banget, ya. Itu bisa bantu kalian ikut paham bagaimana gue baca tarot, ya. Sorry kalau gue selalu mengulang ini karena banyak new subscribers, ya. Makasih udah subscribe. Oke, lanjut. Mayor Arcana aja nih. Apa yang Sagittarius perlu ketahui di penghujung tahun 2021 menyambut 2022 dengan segala energi semesta yang ada? Apa yang Sagittarius perlu ketahui? Gak keluar nih. Apa yang Sagittarius perlu ketahui di penghujung tahun 2021? Gua kan Chariot, the Empress, Temperance, the Lovers, the Sun, di keseharian kalian High Priestess,
relationship. The Tower. Bagaimana kalian berbagi? The World. Tentang travel, tentang perbedaan, tentang higher learning. The Hangman. Filosofi, religion, budaya. Tentang karir, reputasi, long term goals, dan status. The Fool. Tentang komunitas, network, ya, harapan, komunikasi. The Wheel of Fortune. Tentang ending, closure, karma, alam bawah sadar kalian. Death. Under the Deck. Judgment. Bagaimana dunia melihat kalian? The Chariot. Kalian mampu menguasai, take control, ya, punya power, take your power back, ya. Menguasai alam bawah sadar kalian dan membawanya ke dalam kesadaran kalian sendiri, ya. The Chariot, kalian akan moving forward dengan apapun itu. Ada kemenangan. Kemenangannya adalah kalian mampu menguasai diri kalian sendiri. Menguasai diri kita sendiri itu adalah kemenangan terbesar loh. Dibanding menguasai orang lain atau bahkan musuh. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri kan. You are the champion. Ini energinya Cancer, by the way. Mungkin kalian juga di sini artinya apapun yang kalian sudah take your power back dari kalau selama ini kalian berbagi, ya, dari yang kebiasaan kecil sehari-harian sampai finansial, properti, joint venture, ya, kalian berbagi, ya, yang mungkin sekarang sudah berakhir. Kalian sanggup, kalian menyanggupi untuk tidak lagi berbagi. Bertanggung jawab penuh akan diri kalian sendiri. Oke. Untuk masalah self value atau self worth, tentang ownership, apa yang kalian miliki secara personal, materi, ya, income, penghasilan, pekerjaan, ya, juga keluarga. Kalian dapat di Empress, ya kan? Kalian siap melahirkan situasi, keadaan yang baru. Mungkin pekerjaan baru, sistem finansial, sistem apapun yang baru. Ini energi Venus ya, Venus ada di Capricorn. Karena kalian memiliki pemahaman dan keyakinan yang baru kalau kalian sanggup membangun semuanya itu dari awal, ya. Karena Venus ada di Capricorn, jadi ini energi Capricorn ya. Walaupun The Empress itu sebenarnya Venus itu planetnya Taurus atau planetnya Libra, ya. Kadang mungkin beberapa dari kalian itu baru saja mengalami suatu perubahan yang sifatnya signifikan dan tiba-tiba, ya. Entah kalian kehilangan, entah kalian hubungan istilahnya
partnership kalian terputus, rusak, kelar, ya. Entah itu joint venture, entah itu bisnis, entah itu rumah tangga, ya, perkawinan. Dan kalian siap memulai yang baru, oke? Karena itu menyangkut dengan self worth kalian juga, ya. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, menilai diri kalian sendiri, ya. Dan tentang wawasan, pengetahuan, tentang komunikasi, aktivitas sosial kalian, tentang mindset dan persepsi kalian. Kalian dapat the temperance, energi kalian sendiri, ya. Ini proses healing. Ini proses healing. Pemulihan. Karena sebenarnya yang kadang-kadang kita itu mudah tertipu oleh pikiran kita sendiri, persepsi kita sendiri, ya. Ekspektasi kita yang kita bangun dari persepsi kita akan segala hal. Setiap orang berbeda, ya. Yang kadang kita harus bisa hadapi kalau ekspektasi itu tidak lagi, ya, menyehatkan, dan kita harus berubah, kayak gitu kan. Dan kalian diminta untuk bersabar dalam prosesnya kalian sendiri, proses pemulihan kalian sendiri, ya. Karena by the way kalian sudah mampu take your power back, ya kan? Kalian sudah mampu menguasai atau mengatasi, ya, kekurangan juga kelebihan kalian sendiri untuk moving forward. Okay. Karena pada dasarnya ini di rumahnya Capricorn, ya, ada Pluto dan ada Venus di situ. Maaf, rumahnya Capricorn. Ini rumahnya Aquarius buat kalian. Ini rumahnya Aquarius dan ada Saturn di situ kan, sama Jupiter yang, tapi nanti Jupiter pun pindah ke Pisces tanggal 28 Desember. Sebelumnya sampai sekarang ini Jupiter sama Saturn ada di situ, dua-duanya karmik, ya. Jupiter itu beneficial, ya, artinya keberuntungan, sedangkan kalau Saturn itu adalah tanggung jawab dan disiplin kita. Bagaimana kita melihat keduanya itu adalah yin dan yang, gitu lah, ya. Istilahnya kalau bahasanya lebih absurd lagi, lebih general lagi adalah positif dan negatif dari segala hal, dualitas itu sendiri, right? Dan ya, untuk family, tradisi, home, ya, emotional security kalian dapat the Lovers, energi Gemini, North Nodes di Gemini yang sekarang North Nodes sama South Nodes ada di antara 1 sampai 0 derajat, ya. Karena lunar nodes itu bergeraknya, ya, dia mundur. Jadi makanya pindahnya ke Taurus, Scorpio, karena aksis, ya, digeraknya gitu bareng. Ya, ini seperti ini nih, eclipse ini, ya, lingkaran ini, ya, per aksis gitu geraknya. Nah, setelah nanti full moon di Gemini, ya, dia tuh pas 0 derajat, dia pindah ke Taurus sama Scorpio. Anyway, Lovers energi Gemini, ya. Yang mana Gemini adalah North Nodes dan juga ada Lilith di situ. Lilith itu, Black Moon Lilith itu adalah rasa yang kita coba untuk kuburkan, ya, yang terpendam, yang tak mampu kita suarakan, itu juga ada di situ. Artinya di Gemini juga, ya. Walaupun ini rumahnya Pisces, tapi energinya yang kalian dapat adalah the Lovers. Kalian punya pilihan, ya. Kalian punya pilihan untuk mengeluarkan apapun yang kalian selama ini pendam, ya. Karena North Node di situ memang adalah baiknya, gitu.
Untuk pemulihan kalian sendiri ya, Temperance, kita belajar untuk mengungkapkan, karena apapun yang masuk ke dalam kita, kalau kita nggak keluarkan, kalau nggak ada outputnya, ya dia akan pecah di dalam, ya kan, jadinya penyakit. Anyway, the lovers, kalian punya pilihan dalam bagaimana mungkin mengakhiri yang memang sudah berakhir. Decision, keputusan untuk mengakhiri entah satu atau yang lain, karena ada pilihan. Berarti salah satu harus berakhir, right? Dan tentang anak-anak, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, ya, kreativitas kalian, bagaimana kalian bahagia, having fun. Kalian dapat the sun, energi kalian sendiri. Karena sekarang sun di Sagittarius, matahari dari Sagittarius, right? Adalah kebenaran, kebebasan. Nah, kalian akan mengungkapkan kebenaran itu dan pencerahan, ya, yang akan menjadi bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Kalau kalian mampu untuk moving forward. Sekarang di rumahnya kalian ada the Chariot, right? Komunikasi yang sudah berakhir, tentang mungkin juga tentang relokasi, tentang anak-anak, ya, tentang ini closing banget ya buat Sagittarius. Mungkin enaknya ngomong gini, the sun itu biasanya emang kebahagiaan dan juga kebenaran. Kebahagiaan dan kebenaran itu nggak selalu selaras. Terkadang untuk mendapatkan kebahagiaan itu, kita harus menelan kebenaran. Kebenaran itu yang biasanya agak pahit. Karena di balik pahit ada pelangi. Habis hujan ada pelangi. Dan matahari akan selalu ada. Mau seberapa lama itu mendung, kan gitu. Anyway, untuk kesehatan kalian, di keseharian kalian dan kebiasaan kalian, kalian dapat the High Priestess. Energinya Pisces, semangat Cancer. Kalian diam, kalian nutupi, kalian banyak, ya, kalian tidak mengungkapkan. Jadi kalian nge-hold, kalian menyimpan apapun itu yang sudah berakhir dalam diam, sehingga seakan-akan itu menjadi suatu rahasia. Ya, kalian belum mau mengungkapkan kalau sesuatu itu sudah berakhir. Kalian hanya diam. Karena kalian masih belum mengambil keputusan tentang pilihan kalian sendiri. Di rumah Pisces ada the Lovers, right? Kalau sesuatu itu ya udah selesai, udah kelar. Nah, Pisces itu rumah ke-12 tentang karma, ending. Artinya kalau ya mungkin kalian berhubungan juga dengan Pisces ya. Dia tahu, kalian tahu, intuisi kalian juga cukup tinggi, ya, cukup kuat. Untuk sesuatu itu ada visi ke depannya enggak? Kalian tahu itu. Tapi kalian tahan. Karena mungkin kalian menghargai, ya. Kalian ya mikir-mikir gitu. Nggak enak lah, apalah ya kan, whatever. Di rumahnya Gemini, di rumahnya relationship atau partnership, entah itu bisnis, entah itu pasangan, pacar, whatever, the Tower, energi Mars, energi Mars.
Mars ada di Scorpio. Scorpio itu planetnya apa? Pluto. Pluto ada di Capricorn, tentang The Empress tadi, ya, tentang apa yang kalian miliki, tentang self worth, self value kalian, ya kan? Kalian siap untuk memulai sesuatu yang baru kok. Ya, The Tower ini toxic. Toxic. Lihat gambarnya aja. Radiasi, ya, dengan energinya yang toxic. Mars di Scorpio, ya, dan akan masuk ke Sagittarius tanggal 13 Desember. Ya. Jadi gini, Mars di Scorpio itu square juga dengan Jupiter, ya, di tanggal 10-11 inilah, tanggal 10-11 ini, dan beberapa aspeknya tetap Mars Scorpio square Jupiter, ya. Mars di Scorpio itu, Mars itu tentang action, ya, tindakan kita, ya. Kalau di Scorpio yang sifatnya, walaupun secara tradisional Mars itu yang punya si Scorpio, ya, walaupun sekarang kan Pluto, modern astrologi itu punyanya Pluto, tapi Mars sebelum Pluto ditemukan, ya, itu yang nge-govern Scorpio, oke, secara tradisional. Jadi sebenarnya Mars itu punya energinya double kalau di Scorpio, oke. Tapi Scorpio itu water signs, elemen air, ya. Sedangkan tindakan itu fire. Dia lebih cocok emang ke Sagittarius, Leo, atau enggak Aries, ya, karena tindakan, passion, ya. Tapi dengan Mars di Scorpio, di rumahnya energinya double, ya, Scorpio itu dalam, ke dalam, introspeksi. Jadi tindakannya itu jauh lebih ke dalam. Begitu masuk ke Sagittarius yang menginginkan kebebasan dan kebenaran, apapun yang diintrospeksi, dia akan keluar. Tower. Alright. Rumah ini Scorpio di mana? Iya. Di rumah Scorpio ada apa? Rumah Scorpio ada di mana? Di rumah ke-12 ya, Sagittarius. Ending, karma, alam bawah sadar kalian. Dan ada apa? Death. Energi Pluto itu sendiri. Dan tanggal 11, Venus konjang Pluto di Capricorn. Nah, pilihan, energi pilihan kalian ini adalah Venus, money, relationship, and harmony, dan beauty. Ya. Menghadapkan pilihan dengan Pluto, perubahan itu sendiri, transformasi itu sendiri. Death. Alright. Di rumah ke-8, bagaimana kalian berbagi, bagaimana kalian memanifestasikan, bagaimana kalian mempunyai kuasa, power, kontrol. Ya. Kalau rumah ke-8 itu kan berseberangan dengan rumah kedua. Rumah kedua itu tentang materi, ya, tentang nilai-nilai yang kita, bagaimana kita menilai, tentang nilai diri kita sendiri, ya. Ini lebih tentang kepemilikan kita. Kalau rumah ke-8 itu tentang kebersamaan, bagaimana kalian berbagi, yang sifatnya kepemilikannya bersama. Jadi entah itu gonogini, ya, the world itu akhir, siklus sudah komplit, okay. Entah itu warisan gonogini, entah itu warisan, entah itu properti, ya, finansial, joint venture, sex, intimacy, energi Aquarius. Dan di rumah Aquarius ada energi kalian, temperance, pemulihan, healing, sabar. Kalian mencoba mencerna, memproses dengan segala kebersamaan yang kalian lewati itu, ya, pemahaman apa, pembelajaran apa, sehingga kalian mampu mengambil kembali kontrol dan kuasa diri kalian sendiri. Chariot, untuk moving forward.
Karena Venus konjung Pluto, artinya Pluto itu, jadi Pluto itu bicara, Pluto itu tentang malaikat penjaga neraka, the god of hell, tentang kegelapan, kematian, yang mana artinya di sini semua itu adalah simbol, ya, yang mana artinya adalah segala trauma, kekurangan kita sendiri yang kita sengaja kuburkan, dan untuk mencapai the chariot, ya, kekuatan, kemenangan dalam menguasai diri kita, kita diminta untuk menyelami trauma-trauma, ya, kekurangan diri kita sendiri yang kita sengaja kubur dalam-dalam, sehingga dengan begitu kita mempunyai kekuatan dari dalam untuk mengatasi kekurangan, ketakutan kita sendiri. Oke? Sehingga kalian mendapatkan siklus itu penuh. Baik, dan itu Saturn, ya, karmik juga. Oke. Di rumah ke-9, di rumah originalnya kalian, Sats, itu kalian dapat The Hangman. Tentang travel, ya, tentang relokasi mungkin, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, tentang filosofi, tentang higher learning, tentang hukum itu sendiri, kalian dapat The Hangman, energi Pisces. Ya, karena Pisces itu adalah di rumah keempat, di rumah home, family, dan tradisi, ya, dan emotional security kalian, yin, energi kalian, ya, yang sudah berakhir. Hangman, ya, kalian mengerti, kalian tahu itu sudah berakhir, tapi kalian mencoba untuk mengulur waktu, membeli waktu, yang mana itu adalah derita kalian sendiri, ya, mengulur-ngulur waktu, mengulur-ngulur, istilahnya tidak meninggalkan yang sudah berakhir, ya, itu derita kalian sendiri, ya. Dan Neptune juga di Pisces. Artinya Neptune udah direct, ya. Selama 6 bulan dia retrograde. Ya, kalian udah diminta untuk mengevaluasi apapun idealisme kalian sendiri. Mimpi-mimpi goal kalian sendiri selama ini. Ya, sekarang dia direct. Yang sebentar lagi tanggal 28 Desember, Jupiter meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Kalau kalian bisa jadi obstacles-nya adalah, rintangan kalian adalah meninggalkan apapun yang sudah tidak lagi selaras dengan kalian untuk mendapatkan berkah kalian, yaitu Jupiter itu sendiri, ya. Meninggalkan karma kalian, ya, karma negatif, untuk mendapatkan berkah, keberuntungan itu sendiri. Karmanya Jupiter. Oke? Di karir, reputasi, status sosial kalian dapat the Fool. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru. Energi Aries atau juga Pisces, ya. Karena beginning and ending. Beginning itu Aries, ending itu Pisces, ya. The Fool, energi Aries. Ada kebenaran di situ. Di rumahnya Aries kalian ada The Sun, pencerahan, dan juga kebahagiaan. Oke. Untuk komunikasi, untuk pertemanan, network, ya, aspirasi kalian dapat The Wheel of Fortune. Ini energi Jupiter. Jupiter ada di Aquarius, Temperance. Kalian juga lagi healing dengan lingkungan, dengan sekitar kalian sendiri. Kalian mencoba memproses semuanya, ya, dengan persepsi-persepsi yang baru mungkin, ya, dengan mindset yang baru mungkin, oke. Dan energi Jupiter ntar lagi masuk ke, ya, relokasi mungkin, ya, di Pisces, kan masuk ke Pisces. Kalian harus ambil keputusan tentang rumah kalian sendiri, family kalian sendiri, oke. Kalau ingin
memulai karma yang baru dan menutup karma yang lama, sehingga roda keberuntungan itu berpihak pada kalian. Ini masa transisi kalian sendiri. Oke. Dan terakhir, rumah ke-12 adalah the death tadi ya, yang udah gue bicarain tentang Pluto, energinya Scorpio, tapi Pluto ada di Capricorn. Oke. Under the deck, alam bawah sadar kalian sendiri lihat di gambar itu sangkakala, trompet, sangkakala, judgment, pengadilan, menyangkut karma tadi, the lovers. Di rumah keempat kalian, untuk emotional security kalian itu berdasarkan persepsi dan mindset kalian sendiri, dan idealisme kalian sendiri, dan ekspektasi kalian sendiri. Bagaimana kalian mendapat kesempatan kedua? Bagaimana pendekatan kalian di dalam kesempatan kedua itu untuk mengakhiri ya. Karena kadang mungkin untuk beberapa dari kalian adalah kalian pernah, jadi kalian di masa yang sudah kalian salah menilai, entah itu baik entah itu buruk. Mungkin kalian terlalu memikir terlalu baik, terlalu positif akan suatu hal, atau terlalu buruk akan suatu hal, yang kemudian dihadapkan pada yang berlawanan. Gitu. Jadi kalian diminta untuk menyelesaikan ya, dengan pendekatan yang berbeda. Energi Scorpio juga. Dan lagi-lagi di rumah Scorpio ada apa? Death. The Empress. Kalian akan memulai sesuatu yang baru. Kayaknya nggak perlu diklarifikasi ya. Gue langsung aja ke apa kata semesta untuk Sagittarius mengakhiri 2021 dan menyambut 2022. Time for a nap, tapi kebalik. Time for a nap itu maksudnya adalah istirahat. Kalau dia tegak, tapi dia kebalik. Belum saatnya untuk kalian istirahat. Belum. Alam bawah sadarnya fork in the road, kalian dalam pertigaan, dalam cabang jalan, kalian diminta untuk memilih. Oke. Dan dibaliknya ada apa? Regeneration, transformasi itu juga sendiri. Takdir, apapun yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Oke, semoga berguna dan resonate. Kalau memang ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Maaf kalau ada salah. Dan selamat tahun baru.